Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala al-umuri wad din. Wassalatu wassalamu ala al-bada'us lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna at-ta'wil wa tafsir ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus di paripurna dan tokoh agama, tokoh masyarakat, ini lama alim ulama di partai serta disebutkan gelarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, cici dan puan-puan, Allah kita muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, dengan senantiasa kita bersyukur kepada dan kita selamat dari dunia sampai akhir. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, subuh ini seperti biasa kembali kita melanjutkan sebuah ini, tepatnya dalam surah An-Nasr, yang mana surat ini masih yang kali lalu kita baca baik di dalam surat. Tapi insya Allah kita akan menemukan surat ini luar biasa. Pertama, secara surat ini berbicara dua hal. Pertama tentang janji pertolongan dan kebenaran dari Allah. Kemudian nantinya yang kedua maksudnya mengajak biasa memuji Allah, berjasa kepada Allah. Karena sesungguhnya kepada manusia yang ada yang dosa, bedanya hanya sekedar lebih atau baik. Itu juga capaian dalam ini semuanya ini tidak bisa dijauh. Karena secara isi daripada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita coba surat ini. Di ayat pertama Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi dalam kajian tafsir di sini ada sarfiyah, dari sini idza. Idza itu maknanya apabila. Jadi dalam bahasa Arab ada tiga huruf yang menggunakan kalimat apabila. Kemudian ada dengan kalimat in, kemudian ada juga dengan kalimat law. Kemudian dalam kalimat. Namun maknanya berbeda-beda. Kalau dalam Al-Quran ada kalimat in, maka pencapaian itu bisa dapat kalau menggunakan kalimat in. Tapi kalau Allah menggunakan kalimat law,
Ini hanya sekedar khayal belaka. Mungkin kita kalau Allah menggunakan. Namun kalau Allah menggunakan kalimat ini, maka dalam hadis tafsir ini pasti mendapat. Karena dalam ayat ini menggunakan kalimat apa sebabnya? Karena yang ingin Allah tawarkan dalam ayat ini pencapaian itu pasti tidak ada alasan tidak dapat. Nanti kita akan selami dengan kalimat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah. Jadi yang datang dalam ayat ini pertama nasr, pertolongan Allah Taala. Di Bapak Ibu, pertolongan Allah Taala ini pasti tidak perlu kita ragu. Kalau kita nasrullah, tapi apakah tidak pertolongan Allah itu? Kita tanya tentang Allah dan dengan kita. Begitu juga pertolongan Allah Taala dalam kita muslim. Saya ulang, pertolongan Allah Taala itu kan sesuai apapun kita dalam hidup ini, seberat apapun perasaan bagi orang yang kita terus di manusia ini, namun Allah Taala janji Allah Taala pertolongan Allah Taala pasti kita. Ini kalimat yang digunakan. Yang kedua, wal fadl. Janji Allah Taala Allah di sini menaklukkan kebaikan, pembebasan, dan terhitung berapa banyak ancaman, berapa banyak ancaman teori yang diberikan oleh Allah pada diri dan bangsa dan terhitung dalam sirah Nabawiyah Allah 23 tahun ketika Nabi Rasul tetap. Kemudian Nabi pas kawin usia 63 tahun. 63 kurang lebih kurang 23 tahun. Kemudian pasti ini dibagi 13 tahun lalu Nabi berkali dengan bicara risiko yang luar biasa dari kaum muslimin itu ketiga ini. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun lamanya bertemu di Madinah. Begitu juga ancaman teror ancaman dari kaum Nabi di Madinah. Tapi ingat, pertolongan Allah itu kebenaran itu pasti di mana dia. Makanya dalam ayat ini Allah gunakan kalimat pertolongan Allah itu pasti. Begitu juga kebenaran itu pasti. Maka ayat ini berbicara tentang Allah Taala menolong Rasulullah dan para sahabatnya. Begitu juga Allah Taala memberikan kemudahan atau jaminan bahwa tahun itu dikuasai oleh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang kehidupan ini terjadi pada bulan Ramadan dalam Hijriah. Di peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Kemudian pada tahun dalam Hijriah. Dan kata kita tidak banyak teori bagian dalam presentasi waktu yang sangat mungkin kalau di banyak dapat itu dan kembali pada sikap bagaimana jauh bercerita tentang pembahasan utama. Nah kemudian pembahasan utama ini ada pembahasan utama sebetulnya efek daripada kelangkaan untuk jadi dilakukan terkait tentang media. Ini yang membuat kemerdekaan atau kalau itu segera dikuasai awalnya.
Kemudian pembebasan otomatis ini harus dilakukan. Nah ingat, tidak senangnya orang-orang Quraisy mengutus terhadap Nabi dan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Maka kita ingat bagaimana sangat keras Raja Abraham dengan seluruh tentara yang personilnya dalam sejarah Nabi Muhammad ini datang dari Yaman, kemudian menuju Mekah yang tujuannya ingin menentukan apa tentang umat Islam. Tapi ingat, nanti kita akan sampai kepada demikian yang jahat itu ya potensi seketika atau Allah Taala yang oleh karena itu untuk terwujud secara babas akhirnya berkat pertolongan Allah berkat usaha maksimal yang dilakukan oleh muslim dan para sahabat maka Allah itu dikuasai oleh umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW tepatnya pada bulan Ramadan. Inilah cerita, inilah pada tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ayat kedua Allah katakan berkaitannya jadi turun terpilih. Setelah terjadi pembebasan terbuka pada tahun 4 Hijriah, kemudian setelah itu tepatnya pada tahun ke-9 Hijriah itu berbondong-bondong manusia memeluk agama Islam. Jadi kalau sebelum Mekah dibebaskan juga banyak yang masuk Islam secara personal, kemudian keluarga banyak masuk Islam. Tapi setelah Mekah ini ditaklukkan, maka semakin yakin orang sehingga banyak di antara mereka masuk ke dalam agama Islam ini beberapa masuknya. Lalu masuknya secara terbuka, nanti dua tiga keluarga lain masuknya juga secara setia, sembunyi-sembunyi karena takut. Tapi sudah dibebaskan kepada orang sudah mulai memulai cara zahir untuk masuk Islam. Ada lagi rasa khawatir. Bahkan tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh yang selalu berpikir setelah terjadi penaklukan kepada. Nah, ini Bapak Ibu yang luar biasa harus kita lakukan setelah pembahasan terbuka dalam yang apa yang lebih masuk dalam yang sedang terjadi di negara pertama orang yakin Ka'bah itu yang punya adalah Allah yang menjaga Ka'bah itu. Kalau tidak, maka pasukan Abraham dengan personil yang lebih kurang 60.000 sudah selesai memusnahkan Ka'bah. Tapi dalam siang justru malah tidak berhasil. Ketika hampir mendekat Ka'bah, maka pada akhirnya Allah menunjukkan kuasanya. Di dalam tafsir surah Al-Fil kita bisa mengalami ini apa? Kita gak jadi jangan kami dekat itu gak bisa. Makanya aku berpikir tidak apa itu sebagai pembukaan yang ada yang menjaga. Karena kalau tidak ada yang menjaga, ya apakah dan pasukan yang luar biasa di sini menghancurkan. Tapi buktinya apa terjadi. Dia membuat manusia masuk dalam negara secara ramai dan yang kedua apa yang dilakukan di komunitas itu orang-orang yang banyak sebabnya karena salah emosi
Bagaimana perjalanan Rasul dan para sahabat itu tidak diberi ancaman, dan terhitung lagi. Tapi dalam sirah Nabawiyah, Nabi tidak pernah membalas dendam. Bagaimana orang menerornya, bagaimana orang mencuri. Namun Nabi tidak pernah membalas. Ini orang membuat masuk Islam secara dari secara makanya ketika Nabi sampai bukan posisi menaklukkan kota-kota ini, Nabi tanya kepada orang Quraisy, saya kira-kira yang siap dengan sudah siapnya pasukan Nabi dan para sahabat di kota-kota ini. Kita ditanya, kira-kira saya lakukan apa yang mereka jawab? Engkau ya Rasul adalah orang yang berjujur, orang yang baik hati. Tak akan ada engkau akan melakukan bagaimana kami, bagaimana orang yang sudah melakukan itu kepada kamu, itu tidak akan balas. Betul, kata Nabi, kamu langsung pulang pergi, kalian bebas, tidak ada, tidak membalas dendam. Jadi tidak menghancurkan mereka. Karena ini yang menjadi alasan kenapa mereka itu masuk dalam karena Allah tidak menulis. Kayak ini juga menjadi ajaran Muhammad. Kalau tidak karena Rasul yang boleh dikatakan oleh Allah kita adalah mungkin Allah Rasul itu sangat sekali kemudian ditafsirkan oleh Sayyidina Aisyah di beliau karena belum Tuhan kalau yang aku itu maksudnya dari Tuhan. Kalau Quran yang kita baca ini bentuknya dicetak ini namanya Quran dari Vietnam ini. Tapi kalau kita tanya mana itulah kepribadian yang sebab seharinya Nabi makan cerminan dan berserta dengan isi atau bentuk. Makanya bahwa ketika ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ketiga Allah katakan seperti bihamdi rabbika. Ayat ketiga ini Allah memerintahkan kepada Nabi masuk kepada kita. Pertama untuk selalu bertasbih memuji Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Kemenangan yang kita dapat tidak bisa lepas daripada pertolongan Allah. Di dalam hadis tauhid, kemenangan itu pada dasarnya kemenangan yang didapatkan oleh ini manusia. Jika ditakutkan Allah, jangan kira tidak secara positif. Jadi kemenangan apapun budaya apapun yang kita peroleh, jangan mengenai fisik dalam mulut kita atau dalam pikiran berkat berapa kerja kita tidak akan mampu kita untuk mendapatkan kejadian. Tapi jauh daripada Allah Taala yang memberikan Allah Taala yang memberikan kemenangan. Makanya suatu ketika Nabi ditanya oleh Rasulullah, saya nggak masuk suka karena amalan saya. Padahal dalam sirah, bagaimana amalan Nabi? Sholat Nabi bagaimana dia menjalankan kebaikan secara manusianya berbeda. Apa yang kita minta dalam hal ini surga. Coba bayangkan. Terus apakah itu yang melanggar ini maksudnya? Yang melanggar apalagi kita barangkali ibadah kita jauh dari ibadah
Dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah ajak kita bertasbih. Allah ajak kita memuji Allah. Sebab dari kegiatan yang kita mendengarkan yang kita dapat pada dasarnya adalah pemberian daripada Allah. Walaupun itu sebagai kita berusaha, tapi usaha kita itu tidak seberapa dibandingkan dengan Allah Subhanahu. Karena itu yang dimuliakan Allah. Yang berikutnya wasnaufil. Begitu juga dalam ayat ini Allah perintahkan kita semua bertobat, meminta kepada Allah Taala. Seperti yang saya katakan di awal, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Besar kecil itu aja beda, sengaja atau tidak. Itu aja yang membedakan. Tapi yang jelas semua kita itu punya kesalahan. Dan barangkali tidak mustahil dalam bentuk kejayaan banyak kesalahan yang kita tidak mudah. Tidak mudah. Ketika kita diteror, ketika kita dikecam, ketika kita dicaci maki, diperlakukan, tidak mudah. Barangkali mungkin ada yang berkeluh kesah ketika kita barangkali diuji oleh Allah Taala, terutama dalam konteks ini menjelang mendapatkan atau mendapatkan atau itu lagi darah itu lagi air mata yang keluar. Pasti ada di situ kadang-kadang kita merasa mengeluh, mengeluh gitu. Pasti itu manusiawinya seperti itu. Belum lagi yang lain. Kadang-kadang terletak kalimat-kalimat yang tidak wajar. Kapan kemerdekaan itu kita dapat? Kapan kejayaan itu kita dapatkan? Makanya contohnya Palestina hari ini tetap online sampai hari ini berjuang dan itu lagi air mata berjuang darah terbuka begitu lagi. Sebagai manusia kita mengeluh begitu beratnya yang kita hadapi. Berebut kejayaan ini kadang-kadang terkeluarkan ucapan-ucapan yang kadang-kadang kita meragukan kapan pertolongan Allah mungkin karena memang berat perjuangannya. Makanya dalam ayat ini Allah ada kesalahan itu kita banyak tadi disebut keluarga yang kita lakukan yang sudah luar dari dengan kesusahan atau dengan ujian yang sedang kita hadapi. Makanya Allah ingatkan kita kemudian di ujung ayat Allah itulah hebatnya Allah Taala. Allah Taala itu maha sebesar apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita datang kepada Allah dan betul-betul kembali kepada dosa kita, obat itu sesungguhnya, maka Allah akan terima. Kalau kesalahannya setinggi langit, sehampar bumi ini, tapi kalau kita datang baik pada agamanya dengan aturan yang telah ditentukan oleh agama, maka Allah akan menerima. Allah akan kalau kita itu tidak berkita, karena ini perlu itu dimulai itu senantiasa kita bertobat dan senantiasa juga kita dan ini yang dimulai oleh Allah ini berpikir terkait kebenaran akan
diterima oleh Allah perjuangan yang karena jika dia merasa dilihat dengan tujuan yang kepada itu akan diberikan oleh Allah dan Allah itu akan diberikan oleh Allah. Kemudian surat itu juga berbicara tentang di awal berbicara tentang Allah menjanjikan pertolongan dan maka di sisi lain surat ini juga berbicara tentang kesedihan. Sebabnya kalau sudah dapat dengan kejadian itu sudah kita dapat, kalau sudah dapat dan sudah selesai tugas dari kalau tugas Nabi sudah, maka ini pertanda ajal Nabi sudah dekat. Jadi kita ini insya Allah itu yang ada ini mendedikasikan tanggung jawab kita dengan maksimal yang kita lakukan dengan misalnya langsung mencapai titik tugas kita itu, maka siap-siap kita akan kembali kepada kita. Jadi jangan sampai dari kita meninggal dunia sementara tugas kita. Maka kita bersyukur dengan surat ini. Kita berharap selesai tugas kita, pengabdian kita selesai dan tidak masalah. Begitu juga pengabdian kita kemudian, maka setelah itu Allah saja memanggil jemput aja. Karena dalam ayat ini di sisi lain umat Islam berbahagia karena kebenaran itu dapat, tapi di sisi lain umat Islam merasakan kesedihan. Ini pertanda jadi semakin. Maka suatu ketika pada di sahabat si Nawar biasa menurut mereka ini tidak berlaku hal ini atau sini itu biasa. Tapi Muhammad juga pernah dikritik oleh sahabat ketika pembagian dan menurut pendapat mereka tapi juga tidak ada dalam waktu seorang nabi yang menuai kritik. Dari kritisnya tidak ada apa lagi. Apalagi kita ini biasa saja orang bisa takut dengan kritikan. Karena itu akan mampu menjadi kita lebih baik. Lagi kritiknya positif. Oke, lengkap. Tapi kalau kita negatifnya kita diam-diam saja. Maka dikritik kalau kritiknya. Ketika Khalifah Umar bin Khattab memasukkan Abdullah dengan usianya sangat kecil. Jadi usia Abdullah bin Abbas sudah sekali. Tapi bagi Khalifah Umar bin Khattab dimasukkannya dengan majelis dari situ para rahasia super. Sementara Abdullah bin Abbas itu dari segi kemudian hanya mereka kenapa Abdullah bin Abbas dimasukkannya kita punya anak yang sama dengan Abdullah bin Abbas. Kenapa kami masukkan? Sementara Abdullah bin Abbas kau masuk mereka kepada Khalifah. Yang pada dasarnya Khalifah tidak memberikan keistimewaan yang luar biasa pada biasanya Khalifah memasukkannya kepada majelis karena ada sifat di antaranya adalah pintar yang dimiliki oleh Abdullah bin dari segi usia yang sangat muda sekali, tapi dengan pintar luar biasa. Dan kepintaran itu diuji oleh orang bersama. Jadi suatu ketika itu datang,
lebih untuk menguji mereka semua. Sekarang ditanya oleh Guru, apa yang bisa antum pahami terkait semua dasar ini kita? Kira-kira surat An-Nasr yang kita baca sebelum ini apa yang bisa apa yang bisa kalian pahami? Maka mereka menjawab, rata-rata mereka menjawab, kita diberitakan oleh Allah Taala bertasbih, kemudian berbagai supaya Allah Taala memberikan kebenaran kepada kita. Itu yang mereka jawab. Kemudian jika ada yang menjawab bahwasanya kita disuruh untuk berjuang sekuat tenaga, insya Allah nanti kebenaran ada dalam diri. Ini yang mereka jawab. Dan sebagai banyak tak menjawab. Tapi ketika ditanya Abdullah bin Abbas, beliau menjawab sisinya berbeda. Artinya secara eksplisit, secara teks, oke, sahabat lain bisa menjawab. Tapi secara implisi di luar mereka tidak bisa. Sementara sosok Abdullah bin Abbas kemudian bisa menjawabnya di samping secara teks yang disebut dengan eksplisit, dan dia juga bisa memahami di luar teks disebut secara implisi. Apa di luar teks? Kemudian kepada Allah ini berbicara bahwa ajar Nabi soal kepintaran yang orang tidak memahamkan ini, tapi aku mungkin bisa menjawab. Sebabnya, kalau sudah kemenangan Allah kalangan dia, kalau sudah kejadian tidak, itu berkata termasuk Nabi selesai. Tugas Nabi selesai. Kalau Nabi sudah selesai tugasnya, maka Nabi akan bahwa ini adalah semakin dekat. Adalah dan itu betul. Maka tidak heran bahwa itu dan bukan pertama ini terjadi pada tahun 8 kemudian tafsir Tabari di tahun 10 Hijriah di Wadah ya, atau sebagian mengatakan awal-awal tahun 11 Hijriah Nabi itu buktinya jelas bahwa yang disampaikan oleh Allah Muhammad ini betul. Jadi ayat ini tidak hanya bicara secara teks saja, secara fisik hadir kejadian itu akan kita sadar. Tapi ada di sebalik itu bahwa usia Rasulullah makin dekat menuju kembali kepada Allah. Saya katakan sisi lain surat ini sebagai gembira dan tidak didapatkan pertolongan Allah yang didapatkan. Sementara di sisi lain ayat ini menjadi duka bagi umat Islam kepada isi Rasul sudah selesai dan Rasul tidak terlibat. Ini luar biasa ya, bagaimana dari titik pulangan Nabi, titik Nabi kembali kepada Allah sampai Nabi meninggal dunia. Tidak jelas berapa banyak dan berapa belum bisa ya apa dan manusia, apalagi yang meninggal di sosok dengan berbeda sama budaya ya. Kalau ada orang menyampaikan berita Nabi meninggal dunia, saya bapak ya. Ada orang yang menyampaikan berita menyebarkan kalau Nabi meninggal dunia, ya memang itulah belum bisanya menderita di bapak. Karena ini dengan kita itu saya percaya. Sebagai orang-orang beriman, bapak ibu saya tidak percaya. Kematian itu pasti itu ya, itu ya, dengan dari pasti. Tinggal lagi menunggu waktu. Ini pasti.
Nah, tapi yang paling menariknya bagi saya, ketika perkara itu pasti, kenapa kita masih berat menerima? Coba kita pikir, perkara mati itu apa? Bagi orang beriman dan pasti. Tapi kenapa masih berat kita menerima? Kenapa kita masih berat menerima? Kenapa kita pasti? Bahkan, tapi ketika kita ditimpa, maka di waktu kita menikah, maka suami kita sedikit ada saudara-saudara kita. Kenapa kita berat menerima? Kenapa berat menerima? Coba perkara. Kalau kita yang kita yang pada dasarnya jauh lebih mulia daripada kita. Ini kan merasa berat bagi kita. Ya, itu namanya tingkat manusia. Hanya bukan kalau mendengar berita dan kita seperti tinggal saya akan terbawa. Itu yang tidak bisa berat menerima bahwa itu kita. Maka ayat ini selain berbicara tentang kesaktian yang tidak diterima oleh Allah, namun di sisi lain ini kita berbicara tentang kesedihan yang diterima oleh Allah. Bertanda bahwa dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selesai tugas tanggung jawabnya dan insyaallah setelah ini Nabi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu dari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait kajian tafsir tentunya dalam surah ayat 3 mana yang ini sangat pendek sekali dia proses yang luar biasa kan dikatakan dan ini adalah bicara tentang lima mana itu pasti maka ini dinamakan seperti dan pelajarannya meningkat tidak jelas bahwasanya sahabat hidup itu sebelum diangkat masalah yang kita ini dan percaya bahwa Allah yang tidak tertidur Allah Taala lalu mengetahui dan selalu melihatnya selalu mendengarnya insya Allah Allah segala hal yang untuk kita yang apa dan kehidupan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan dalam ayat ini bahwasanya mendengar itu tidak dari kita dapatkan berkat dari Allah kita. Di dalam keadaan tidak benar, mata-mata tidak benar, menyebabkan langsung kita memberikan kejadian dan seperti Allah kita untuk memaksimalkan di perusahaan. Mungkin kita berjaya dalam hidup, maka usaha keras dengan politik yang sudah dilakukan, kemudian setelah itu akhirnya ya Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan pekerjaan sesuai dengan yang kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan banyak bertasbih kepada Allah Taala, puji Allah Taala, kemudian berbanyak juga untuk minta Allah dalam usaha dalam bekerja keras berebut kejayaan itu berebut kemenangan itu ada hal yang secara sengaja atau tidak dilakukan yang barangkali merupakan sebuah kebijakan yang sering terlalu tidak benar ya begitu juga mungkin barangkali yang barangkali yang baik mungkin orang yang perjuangan yang kita hadapi atau orang yang berbuat yang kita hadapi dan karena itu sebenarnya kembali kepada Allah kuncinya kembali kepada Allah ya banyak apapun dosa kita seperti apapun tetap optimis bahwa itu akan diberikan hanya pernah dikatakan kalaulah kita
melihat dosanya seperti dia ada di bawah tiara beribadah, melihat dosanya seperti dia di bawah di atasnya, dia itu di bawah. Pikir kalau dia harus begitu untuk makan itu karena itu kekhawatiran dosa yang dia lakukan. Dalam agama kita ada apa itu? Tadi apa yang disebut? Kalau orang yang bertobat ya, maka tobat sedikit ya. Sekali lagi kemungkinan. Tapi kalau tobatnya berhubungan dengan manusia, itu oke ya. Yang jelas kalau kita datang dengan serius dengan tobat karena salah itu jadi ampuni Allah. Tapi sebaliknya orang munafik akan melihat dosa itu sebuah dilarang juga lalat yang tinggal di hidup. Ya, begitulah orang berbeda dengan orang beriman melihat dosa itu ada seperti dia itu dia turun di atas melesetkan untuk ini ngomong menimpa. Tapi kalau orang-orang kafir melihat dosa itu amat itu ini sangat sepele. Nah, itulah tapi dosa itu kita ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa atas kesalahan. Jadi saya rasa untuk tafsir sampai di diskusi sudah masuk belum kita laksanakan sesuatu. Oleh karena itu saya berikan kali ini ada teman dari Pak supaya kita semua datang ya sudah kita semua kasih berikan. Pas sudah bisa memahaminya berat apapun hidup ya oke tidak perlu kita mengeluh itu yakinkan diri kita bahwa Allah tinggal lagi cepat maka dalam menunggu itu menulis sabar untuk perbanyak memuji Allah oke ini yang harus kemudian bapak-bapak yang ingin berkonsultasi dengan dia dapat lagi sharing menggunakan kajian pada terima kasih Ustaz. Ini masalah setelah mau itu Ustaz. Kematian itu pasti. Tapi batin kita ini kadang orang yang kita ini itu apa? Saya yang tidak Ustaz. Bapak saya itu tinggal tahun 61 dan 4 tahun sampai sekarang kalau saya bisa menikah dengan adik yang tinggal berapa ibu baru tinggal sekitar hampir 2 tahun itu tidak biasa ini rasa saya gimana kelihatannya saya dan saya awalnya komplain juga tidak lalu nangis dari tak selalu masih besar ini apakah ini karena logikanya pasti ibu saya nikahnya 80 tahun dikasih bonus untuk satu tahun lagi. Terima kasih Ustaz. Oke, bagus sharingnya dari awal tadi sudah kita tentang ini.
perkara mati ini langsung yang bernyawa tubuh itu bedanya kalau mungkin setidaknya manusia binatang ternak ada yang semua ada kok yang menjawab jawab ada yang ya ini negatif tapi seperti yang saya katakan tadi karena kita pikir apa masih kurang gitu ya kan ada yang tidak bisa menerima saya katakan tidak bisa menerima ada yang bisa menerima itu ada juga yang tidak bisa menerima itu ya kemudian merasa kurang ini adalah apa. Nah, kalau saya balikan pertanyaan kedua, Bapak menerima kehidupan itu berat atau tidak? Ada nggak berat penerimaan? Kalau Oke, banyak kematian ini Pak, kematian bapak ibu itu kalau saya kan pernah ada kata kalau saya lihat saudara-saudara saya susah, kalau dapat sembuh sedih. ya. Oke, Teringat bapak, teringat ibu. oke. Ini ya, kalau ditanya kehadiran kita berat. Kan kembali kita nanti ingatkan diri kita sebagai itu. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu. Coba kalian lihat yang menciptakan mati siapa? Allah Ta'ala. Tuhan yang menciptakan hidup siapa? Siapa lagi ini? Mati itu Allah Ta'ala yang menciptakan. Allah Ta'ala itu. Kemudian hidup itu juga Allah Ta'ala yang menciptakan. Artinya kalau ini sama-sama kita pahami dengan baik, ya kita setuju. Tapi manusia ini kita berbicara tentang manusia biologi, kita kalau masalah kehidupan artinya ada yang lahir, oke, yang datang ke dunia kita. Kira-kira respon manusianya apa? Dan sebagian, ya, karena yang datang itu boleh dikatakan nikmat itu nikmat yang tidak ada menjadi ada. Ada respon secara kemanusiaan. Nah, gitu. Tapi sebaliknya, kalau kematian yang hadir, kematian yang datang, respon secara kemanusiaannya menangis atau mungkin menangis atau menangis. Karena dari yang ada, jadi tidak kalau di kemanusiaan, jangan kita musuh saja. Karena itu kalau di kemanusiaan ini eh, kalau merasa kita sedih, ada masalah. Meninggal orang tua kita sedih. Itu kalau di manusia juga bahkan positif. Nah, coba kita baca sejarah bagaimana ketika Nabi Muhammad meninggal bekerja bagaimana dibikinnya maka dalam sejarah kaum muslim lalu buka cita itu sebetulnya kemanusiaan kenapa didapatkan kaum di masa itu Nabi diciptakan istrinya Khadijah meninggal dunia coba di tahun ini Khadijah ini janda kaya dan pakai jalan usianya 25 tahun menikah Khadijah ini. Dan dengan Khadijah inilah Rasulullah diberikan Khadijah inilah yang berkorban dan kemudian memberikan jiwa raganya kepada Nabi, memberikan support, full support pada Nabi untuk menyiarkan agama Islam. Setelah menikah awalnya, nikah. Jadi apa? Jadi wadah istri itu kalau yang menikah itu kalau ada suami seperti itu, mesti kita sedih. Apa sebabnya? Karena itu kebaikan kehidupan. Tapi kalau tidak ada kebaikan, sedih. Biar cepat nanti orang mungkin yang lalu
Oke, kalau nikah setelah itu kapan kita berkawin? Secara kemanusiaannya tidak ada relationship yang sangat dalam dengan kami. Mungkin tadi dengan ayah memberikan kami ini luar biasa ujian kandungan hingga ayah. Belum lama lagi meninggal, belum lama lagi dia meninggal pula dan akhirnya diasuh oleh Bapak itu luar biasa di kehidupan kami. Makanya dari sini kita melihatnya betul. Tapi memang apalagi betul kita yang bisa itu tidak biasa. Saya katakan dari berita manusia itu wajar, tapi ingat kesedihan itu jangan sampai menjerumuskan. Dia harus kita. Jadi kalau mereka kita sedih, kan lebih nikmat. Tapi jangan sampai terjerumus ke dalam kesedihan yang berdampak sehingga barangkali dia harus diri kita ikut menjadi lebih pada ya merujuk kepada hidup. Kita kalau banyak istrinya menikah, tapi dia tidak bisa terima. Akhirnya dia mau meninggal sama istrinya. Itu dia kesedihannya. Gak berbatas. Itu putri. Tapi saling hidupnya. Dalam saya mati, saya berdiri bukan. Tapi saya sudah meninggal. Terus sebaliknya suaminya meninggal, istrinya gak siap. Ini kesedihan. Tapi kalau ada sedih, berlaku itu naluri manusia. Ya, nah, tapi insya Allah saya tidak percaya dengan proses yang panjang, dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan kerja, dengan keimanan itu nanti akan sampai kepada intinya hanya sedikit saja kemudian setelah itu akan bisa bagi ya akan tentu ini Pak perlu kita kembali memahami hal itu. Kalau iya mati itu datang dari Allah Taala, kalau iya hidup itu datang dari Allah Taala, kan tinggal lagi berbeda. Makanya dalam agama ini Pak puasanya yang kita lakukan sehingga kan puasa ini. Kalau sekarang bagian betul kan? Betul. Akhir ada dapat mengaku ulangkan nikmat itu memberikan kepada Allah kepada sana dan tapi sebaliknya kalau kita mendapat sebaliknya sedih maka satu itu makanya kita harus sabar dengan ujian itu ya sabar ini menjadi amal atau Allah berkata dan ini termasuk ke dalam yang bisa dalam hidupnya mungkin setelah demikian kita bahas demikian segala yang kita lakukan setelah Allah